Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Alfian Chandra Ayuswantana, dosen program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengajaran perkuliahan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, untuk mata kuliah komik yang saya ampu. Mata kuliah komik merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS, dengan rincian 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Pada mata kuliah komik dapat dipilih dan diambil mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini mengasah keterampilan dasar-dasar perancangan karya komik yang di dalamnya meliputi pembelajaran mengenai sejarah komik, dunia maupun Indonesia, pendalaman terhadap elemen-elemen visual dan verbal komik, dan tahapan perancangan, serta mempublikasikan komik yang menarik secara online maupun cetak. Secara umum, terdapat 3 kemampuan yang diharapkan dapat tercapai pada mata kuliah komik. Yang pertama, mahasiswa program studi DKV semester 5 diharapkan menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi software dan hardware dalam merancang komik dengan menunjukkan sikap dan mengintegrasikan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, mahasiswa program studi DKV semester 5 diharapkan menguasai kemampuan merancang komik secara tepat, sistematis, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa program studi DKV semester 5 diharapkan mampu merancang komik dengan mengedepankan kreativitas, estetika, secara mandiri dan bertanggung jawab, menghargai perbedaan budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat ataupun temuan orisinil orang lain. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan materi-materi perkuliahan dalam waktu 14 pertemuan tatap muka. Materi-materi yang diberikan mata kuliah komik antara lain adalah sebagai berikut: pengantar komik, sejarah komik, tema dan penceritaan, desain karakter, desain latar, gaya visual, storyboard, panel komik, dan format publikasi komik secara cetak maupun online, balon kata dalam komik, komik digital, dan praktek merancang komik. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara luring dalam kelas studio beserta sarana pendukung mata kuliah komik. Mata kuliah komik disampaikan dengan metode DIA. Metode yang pertama yaitu delivery, yaitu bagaimana materi perkuliahan disampaikan kepada mahasiswa. Saya menggunakan 3 metode penyampaian materi selama perkuliahan berlangsung. Yang pertama adalah metode ceramah. Materi perkuliahan yang saya sampaikan secara tatap muka berdasar literatur buku utama. Saya menggunakan literatur buku utama dalam mata kuliah komik yang mahasiswa ambil, yaitu literatur yang pertama adalah buku utamanya yaitu Making Comic, karya Scott McCloud, terbitan 2007. Yang kedua, karya Gary Spencer Millage 2009 yang berjudul Comic Book Design. Yang terakhir, karya Stephen Widrow, Alexander Danner yang berjudul Character Design for Graphic Novel. Literatur tersebut disampaikan di awal perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi-materi tersebut beserta literaturnya terlebih dahulu. Diharapkan pada pertemuan perkuliahan, mahasiswa lebih aktif dalam berdiskusi
bertanya maupun menjawab setelah melihat dan membaca serta mempelajari materi-materi tersebut. Metode yang kedua adalah metode praktik. Setelah menerima materi secara ceramah melalui literatur, mahasiswa juga melakukan praktek sesuai dengan materi untuk mengasah keterampilan latihan yang diperlukan untuk mahasiswa melatih keterampilan sebelum tugas utama diberikan. Setelah beberapa kali latihan sesuai materi, saya memberikan tugas utama terkait materi dengan tujuan untuk mengembangkan dan keterampil sesuai dengan materi yang telah diberikan. Bentuk dari penugasan mata kuliah dalam pertemuan ini adalah mahasiswa merancang desain karakter komik yang menarik yang nantinya dapat digunakan dalam karya komik final yang akan dibuat oleh mahasiswa komik. Pengerjaan penugasan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pertama yaitu brainstorming ide atau mengembangkan ide melalui mood board. Tahap kedua adalah ide yang telah dikembangkan tersebut akan dikembangkan kembali menjadi sketsa karakter. Dan yang ketiga adalah pengerjaan karya final. Metode diskusi juga saya lakukan. Metode diskusi yang bersifat membangun dilakukan dengan mahasiswa. Diskusi dilakukan setelah mahasiswa berprogres mengerjakan karya tugas tersebut. Mahasiswa menunjukkan tugas yang telah dibuat dalam proses asistensi dengan dosen. Proses diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi karya. Mahasiswa dapat menyampaikan ide-ide yang dikembangkannya dalam karya yang telah dibuat, yang dilanjutkan dengan proses diskusi terkait pengembangan kualitas karya berdasarkan ide yang diterapkan mahasiswa ke dalam karya. Diharapkan hasil diskusi yang membangun ini dapat diterapkan mahasiswa ke dalam karya final desain karakter komik. Mahasiswa dapat mengerjakan dengan optimal. Yang kedua, metode yaitu interaction. Teknik ini saya gunakan ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Teknik ini saya gunakan untuk mendorong mahasiswa agar lebih berani untuk bertanya, mengemukakan ide-ide atau pendapat yang dikembangkannya dalam karya yang mereka buat. Sehingga proses perkuliahan terjadi secara dua arah dan komunikatif. Diharapkan dengan model perkuliahan tersebut, materi kelas dapat diserap secara optimal, secara baik oleh mahasiswa. Selain dengan metode luring, proses interaksi juga saya lakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti WhatsApp maupun LMS seperti Google Classroom. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu proses assessment. Proses ini dilakukan dengan transparan. Setiap pertemuan pertama pada mata kuliah komik, saya selalu menjelaskan terkait silabus perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen juga mahasiswa. Silabus perkuliahan tersebut juga memuat aspek-aspek penilaian serta pembobotan penilaian. Hal ini diharapkan mahasiswa tahu lebih awal apa yang harus dilakukan untuk perkuliahan mereka dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang mereka harapkan. Teknik penilaian dilakukan secara objektif, transparan. Mahasiswa mengetahui aspek-aspek yang dinilai serta kekurangan dan kelebihan karya tugas-tugas mereka. Karya tugas mata kuliah komik yang dibuat oleh mahasiswa dinilai berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek kedisiplinan mengerjakan tugas maupun dalam perkuliahan. Yang kedua, kesesuaian tugas dengan briefing materi tugas yang telah disampaikan. Yang ketiga, aspek kualitas karya meliputi kerapian, kreativitas, dan aspek estetika atau keindahan. Tugas mata kuliah komik terdiri dari dua tema utama, yang masing-masing memiliki 4 tugas pendukung. Dua tema adalah tugas tema komik cetak dan juga tugas tema komik online atau webtoon, yang masing-masing tugas naskah cerita berbobot 10%, tugas desain karakter
berbobot 10%. Kemudian tugas sketsa panel berbobot 10%. Kemudian di tengah semester atau UTS serta UAS itu mereka mengumpulkan tugas-tugas final atau komik final baik cetak maupun online atau webtoon. Masing-masing tugas final memiliki bobot 20%. Tugas yang telah dinilai akan disampaikan dan dievaluasi dalam pertemuan selanjutnya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui di mana letak kekurangan dan kelebihan tugas yang dikerjakannya. Serta diharapkan mahasiswa mengerjakan tugas-tugas berikutnya dengan lebih baik dan lebih optimal. Pada segmen selanjutnya, saya akan membagikan cuplikan micro teaching yang saya buat pada mata kuliah komik ini. Oke semuanya, kita berjumpa lagi pada mata kuliah komik ya. Ini mata kuliah ini pilihan. Terus kita melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin tentang bagaimana kita membangun sebuah cerita ya, cerita dalam sebuah komik yang menarik untuk dibaca, yang mengikat pembaca supaya pembaca itu terus dapat membaca karya kita atau cerita kita tadi. Nah, di situ kita belajar tentang plot, belajar tentang latar belakang karakter, belajar tentang konflik yang dihadapi karakter tersebut, inner konflik, terus apa yang akan dihadapinya, dan sampai puncak konflik itu tadi yang terjadi seperti itu. Nah, setelah kita membaca atau membangun sebuah cerita yang baik, langkah berikutnya adalah kita membuat rancang desain karakter tersebut, karakter yang terlibat dalam sebuah cerita tersebut. Nah, di sini kita akan membahas desain karakter dan bagaimana merancangnya. Bukunya itu ada di sini. Kalau Anda karyanya Stephen Withrow dan Alexander Danner. Jadi dia memang pembuat seorang novel grafis artis ya, yang membuat berbagai macam novel grafis. Nah, di sini dia membuat komik dan novel grafis. Kemudian dia merangkumnya bagaimana sih membuat desain karakter yang cukup menautkan hati kita atau pembacanya. Nah, salah satu yang perlu Anda perhatikan dalam membuat desain karakter itu adalah membuat lembar-lembar dalam desain karakter. Ada yang sudah pernah membuat desain karakter? Silakan. Nah, silakan. Pernah membuat desain karakter? Pernah. Apa? Original karakter kan kayak burung gitu. Burung apa itu? Finik. Finik. Untuk apa itu? Untuk komik apa? Enggak, buat ilustrasi sendiri. Oh, buat ilustrasi sendiri. Berapa lembar yang Anda butuhkan untuk membuat desain karakter Anda? Apa ya? Sekitar 5. 5? Iya. 5 halaman? Iya. Halaman apa lembar? 5 halaman. Ya, sama aja ya. Oke. Di sini kan ada banyak komik ya. Jadi komik Final Fantasy. Ini di sini ada beberapa karakternya mungkin ya. Ini komik asli ya. Komik yang dari mana itu, dari terbitan MNC, tapi dia karya siapa nih? Hazuki Minase lah. Kayaknya dia dari original karakter Final Fantasy yang dimiliki oleh Square Enix. Tahu Square Enix? Dari game dibuatlah desain karakter komiknya kayak gitu. Di dalam sini pastinya dia akan membuat rancang story ya, story yang itu juga apa itu istilahnya, itu dalam story itu pastinya ada karakter yang dia bangun. Ini karya kakak kelas kalian. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Di dalam sini ada beberapa karya kakak kelas kalian mata kuliah komik. Itu mereka juga harus membuat desain karakter. Kayak gitu. Kalau yang ini karya seniman dari Bandung, ya kan, Tony Masdiono. Ini juga banyak desain karakternya, ada lembar karakter di sini di bagian akhir. Nah kayak gini. Ini contoh lembar karakter yang sederhana, jadi pengenalan doang. Kayak gitu ya. Nah di sini uniknya kalau komik ini adalah dia komik bisu, silent komik.
nggak ada balon katanya sama sekali gitu. Oke, terus kita langsung ke lembar karakter. Setelah membuat desain karakter ya, itu Anda perlu membuat beberapa lembar yang menjelaskan karakter Anda, baik itu bentuk fisiknya, baik itu karakternya, atributnya, maupun pakaian yang dipakai. Contoh lagi, kalau Anda pernah baca komiknya Dragon Ball, pernah baca? Pernah baca. Karakter yang di situ main karakternya siapa? Goku ya. Goku yang Anda ingat dari Goku itu apa? Rambutnya yang kayak runcing gitu. Rambutnya runcing. Iya, terus bajunya yang kayak baju apa ya? Kayak warna oranye gitu. Warna oranye. Kalau dari tampak depan, Anda masih ingat bentuknya gimana? Cukup mengingat sih. Kalau tampak samping, Iya, ingat. tampak belakang. Di belakangnya bajunya Goku itu ada apa sih? Kayak tongkat gitu. Tongkat. Ya. Itu kan memori yang disajikan dalam komik Dragon Ball ya. Itu kan banyak karakter. Salah satu karakter yang utama itu adalah Son Goku ya. Nama Anda siapa? Akmal. Saudara Akmal ini membaca atau menonton animenya? Nonton animenya. Di situ pastinya sang karakter, pembuat karakter itu tadi, Akira Toriyama ya, almarhum. Dia pastinya sudah membuat aturan-aturan yang sehingga dia mudah menggambar atau menyampaikan, atau dalam panelingnya itu tadi, dalam setiap panel komik itu tadi, dia tergambar dengan konsisten. Gak mungkin tiba-tiba di belakangnya Son Goku itu ada pedang, habis tongkat, loh tongkatnya hilang kayak gitu. Nah itu butuh acuan-acuan yang harus Anda buat sebelum membuat komik. Nah itu. Contohnya di sini ya, ini lembar yang biasanya itu ada 5 lembar yang harus Anda buat dalam komiknya. Yang pertama itu lembar karakter di sini ya. Lembar karakter ini karakter Ariel ya. Ariel itu Putri Duyung. Ada yang udah pernah lihat filmnya? Live action atau? Saya nonton yang itu hanya animenya aja, animasinya. Di sini di dalam lembar karakter yang penting adalah Anda sketsa dasarnya kayak gimana, karakternya itu kayak gimana, ditulis aja semuanya dulu. Tulis. Dia bentuk geraknya kayak gimana, ditulis aja dulu. Terus habis itu ketika dia berinteraksi kayak gimana, kayak gitu-gitulah. Di sini tulis semuanya sedetail mungkin terutama tentang fisik ya. Fisiknya itu kayak gimana. Terus setelah Anda buat seperti ini, Anda membuat lembar konsep. Lembar konsep itu lembar yang lebih detail daripada lembar karakter ya. Dari detail-detail yang perlu Anda sorot, misalkan kayak kepala, kayak gimana ekspresinya, kayak gimana senyumnya, kayak gimana, detail aja, sekilas-sekilas aja. Full bodinya kayak gimana, perbandingannya dengan karakter lain kayak gimana. Itu lembar yang kedua, ya. Lebih detail dari lembar yang pertama. Terus baru Anda, ini lembar yang paling penting dalam membuat desain karakter ya. Kayak gitu. Lembar yang paling penting ini namanya lembar 360. Jadi kreator itu harus membuat lembar ini dalam 360 derajat karakter supaya terlihat jelas. Dan itu nanti jadi acuan ketika Anda membuat komik. Terus lembar aksi. Aksinya bagaimana ini? Kebetulan saya pernah buat desain karakter ini ya, namanya Claras. Untuk komik saya, TA saya dulu ya, tugas akhir saya dulu. Nah, kayak gini ini, aksinya kayak gimana? Dia pergerakannya kayak gimana? Apakah lucu, apakah ganas atau bagaimana kayak gitu ya? Ataukah dia selalu bersedih? Kayak gitu, atau murung mulu kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus lembar ekspresi. Kan tadi kan kalau aksi itu tentang gesture. Kalau ekspresi tentang muka. Gimana dia responnya? Respon terhadap situasi-situasi yang dihadapkan sama dia. Ada pernah lihat ini? Ini karakter siapa? Masa nggak tahu? Akmal, musuh. Itu dari Mulan. Ya, Mulan. Yang di live action sayangnya nggak ada.
gitu. Nah kayak gitu ya. Untuk tugas hari ini, jadi briefingnya ini singkat. Nanti Anda coba bikin ya, coba sketsa desain karakter Anda yang 360 aja. Nanti akan saya kasih masukan kayak gitu. Contoh untuk komik yang lembar desain karakter tadi, saya contohkan ada di komik kakak kelas Anda ya. Ini karya Fathiah ya, Fathiah Isayana angkatan 20 ya. Ini lembar konsep. Satu karakter ini namanya Gilang. Ini lembar wardrobe. Ini lembar apa tadi? Lembar ekspresi di sini. Lembar 360 derajat. Di belakang dia tuh bawa apa? Bawa buku yang diselempitin kayak gini, kayak anak SMK gitu apa tidak? Nah, ini kan ceritanya anak sekolah ya. Terus lembar aksi, bagaimana respon si Gilang tadi? Sama lembar ekspresi, bagaimana ekspresinya? 6 ekspresi dasar manusia. Senang, sedih, terkejut, marah, takut, dan jijik. Anda bisa mengkombinasikan. Itu Anda bisa baca di buku Scott McCloud, Making Comic. Dari 6 ekspresi dasar jadi banyak. Itu ini karakter yang lain sama. Jadi kalau Anda di dalam cerita Anda ada 5 karakter, berarti 5 kali 5 lembar yang harus Anda buat. Sampai sini paham? Oke, kalau paham silahkan mencoba membuat sketsa Anda masing-masing. Ciri utamanya dulu aja, misalnya macam kayak gini, ciri utamanya dulu aja yang kamu perhatikan, dia bentuk mukanya kayak gimana, komuknya, kondisi mukanya, terus baru urutan ininya Pak, rambutnya kayak gini, kan rambutnya ada berapa, 4 ya, 4 ini. Dan ini harus konsisten, terus bentuk matanya kayak gimana, bentuk matanya kayak gimana. Kayak itu kan sebenarnya, nah itu kan dia bentuk mukanya itu kotak ya, kotak, terus habis itu matanya juga seperti itu, terus rambutnya kan dia berantakan. Oke, silakan untuk asistensi. Ya, sebetulnya ini sudah berkarakter ya, kayak gini. Jadi cuma ini konsistensinya aja yang kurang. Jadi kayak misalkan ketinggiannya gitu, tinggi badannya gitu, dari itu kurang. Terus mungkin ada tampak dari 3/4. Jadi dia kondisinya misalkan kayak gini ya, 3/4 itu kayak gini orangnya. Ini untuk ngukur gimana dia kalau belok, karena ketika Anda misalkan nampilkan di komik ya, itu kan nggak hanya depan, samping, atas saja, dia lebih dinamis, jadi karakternya itu bisa lebih hidup. Nah, contoh seperti punya Hana ini udah baik ya, jadi ketinggiannya udah sama. Terus habis itu dia ada versi 3/4-nya, jadi jelas. Makanya ketika misalkan nanti diaplikasikan di sebuah komik, itu Anda sudah nggak bingung mau tampak atas, tampak samping, mata kodok dan lain-lain gitu.
Idealnya sih kalau mau ya, jadi samplingnya itu nggak hanya dari ini atas ini kan kaku banget ya, maksudnya dia eye level gitu kan. Eye level itu nggak sejajar dengan mata pelihatnya. Kalau mau lebih dinamis lagi bisa pakai sudut pandang yang high angle terus low angle gitu biasanya kayak gini ya. Nah gini kan, kalau Anda bisa lihat ini kan dia mainnya udah macam-macam ya, close up, low angle, high angle. Nah pokoknya kalau Anda bikin desain karakter, hal yang pokok yang harus dibuat itu minimal seperti ini. Apapun itu, nggak hanya untuk komik ya, tapi untuk misalkan Anda bikin lomba maskot kayak gitu-gitu ya. Lomba maskot itu jadi orang yang mau katakanlah mau bikin boneka maskotnya, dia bisa lebih mudah untuk mengeksekusi hasil desain Anda kayak gitu. Ini nanti tolong ditambahkan, ini udah baik, tinggal ini kan desainnya masih raw ya, ini udah baik, tinggal dikomprehensifkan lagi, dirapikan lagi, mungkin secara digital boleh atau manual. Kalau Anda belum pede menggunakan digital, ditambahi tampak 3/4 maupun ditambahi atas dan bawah, sini mungkin atas dan bawah supaya karakternya jadi lebih hidup kayak gitu. Ada yang tanya kan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan diselesaikan untuk tugas ini. Kalau yang punya anak, ini tahapan selanjutnya itu silakan coloring ya. Kayak gitu. Coloring bisa mau digital atau mau di 3D-kan juga, terserah kalau Anda ada waktu. Oke, mungkin dari saya kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan ya silakan dieksekusi lebih lanjut. Silakan melanjutkan kegiatan. Oke. Sekian video rekaman mata kuliah komik pada program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Arsitektur dan Desain. Video ini menjadi bagian dan satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.